Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami regulasi sarana dan prasarana kantor, mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 11. Yang pertama, kita harus mengenal regulasi sarana dan prasarana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai peraturan. Istilah regulasi dapat dipakai dalam berbagai bidang sehingga memiliki arti yang luas dan beragam. Regulasi dalam sarana dan prasarana sendiri dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan tentang sarana dan prasarana kantor. Penerapan regulasi dapat beragam bentuk, mulai dari peraturan pemerintah, regulasi perusahaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, regulasi mengenai sarana dan prasarana kantor antar instansi bisa jadi berbeda-beda. Selanjutnya kita akan mengenal istilah dalam standarisasi sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat penting karena mendukung kegiatan kerja kantor. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran, maka perlu ada standarisasi sarana dan prasarana. Terkait standarisasi sarana dan prasarana, terdapat beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah standar sarana dan prasarana kantor. Standar sarana dan prasarana kantor adalah pedoman yang dipakai sebagai ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Yang kedua adalah sarana. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Kemudian yang ketiga, prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Yang keempat adalah ruang kantor. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. Kemudian yang kelima adalah ruang penunjang. Ruang penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. Kemudian yang keenam, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh adalah rumah dinas. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi atau rumah dinas, dan rumah pegawai. Dan yang terakhir adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus atau lapangan. Kemudian kita akan juga mempelajari asas standar sarana dan prasarana kantor. Asas standar sarana dan prasarana kantor yaitu yang pertama adalah tertib, kedua adil, ketiga transparan, efektif, efisien, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan, dan akuntabel. Kemudian selanjutnya kita mempelajari maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor. Apa sih maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor? Yang pertama adalah memberi kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Yang kedua adalah memberi keseragaman penggunaan ruang kantor dan alat perlengkapan kantor. Yang ketiga, mendukung kelancaran proses pekerjaan kantor. Yang keempat, memudahkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pejabat atau pegawai. Yang kelima adalah mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengamanan arsip dan dokumen kantor. Itulah
maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama adalah menciptakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan serta kenyamanan kerja. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan penataan yang bernilai estetika. Maksudnya bernilai estetika itu adalah bernilai keindahan tetapi tetap mengikuti aturan sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Dan yang keempat adalah menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.